Apanya maksud memonyongkan? Bibirnya. Yaitu memonyongkan dua bibir tanpa merubah bunyi suara bacaan, itu ismam. Nah, ini juga ada perbedaan dari segi tandanya. Kemarin ketika kita belajar istilah hudzabat, tanda-tanda baca, pada ismam ini diberikan tanda titik besar atau diamond seperti segi 4 gitu, tandanya. Tapi kalau kita pakai Quran Indonesia, itu ditulis tulisan ismam di bawah huruf nunnya. Kita bisa lihat yaitu dalam surah Yusuf, surah ke-12 ayat ke-11. Silahkan dibuka. Surah Yusuf ayat yang ke-11. Halaman 236. Halaman 236. Sudah ketemu Ibu halaman 236? Sudah, Ustaz. Ya. Kalau pakai Quran cetakan Madinah tidak ada tulisan ismam di bawah huruf nunnya. Tapi kalau pakai Quran Indonesia ada tidak di Qurannya di bawah huruf nun ada tulisan alif, shin, mim, alif, mim. Ada Ibu? Ada. Ada. Nah, itu namanya ismam. Gimana cara membacanya? Saya praktekkan. Lihat mulutnya Ibu. Qalu ya abana malaka la ta'manna. Syarat saja. Manna. Moncongkan sedikit. Manna. Jangan juga berlebihan. La ta'man. Kepanjangan juga jangan. Dihabiskan semua. Jangan, sedikit saja syarat saja. La ta'manna. Manna. Digeser bibirnya sedikit saja ke depan. Manna. Tapi jangan merubah bacaan. Gimana cara merubah bacaan? La ta'manwa. Manwa. Jadi berubah, jangan sampai. Tetap seperti tulisannya. La ta'manna. Manna. Gimana kalau seandainya kan bacaannya itu tidak berubah, hanya monyong saja sedikit. Tidak ketahuan kalau tidak dimonyongkan. Contoh la ta'manna, nggak ketahuan karena suaranya sama. Tetap masuk kategori salah karena aturan dalam membacanya harus dimonyongkan sedikit. Seperti itu Bu. Nanti kalau offline kita praktekkan nanti ketemu. Jadi lihat Ibu bacanya betul-betul dimonyongkan atau tidak. Seperti itu Bu ya. Itu ismam. Memonyongkan bacaan. Dalam 30 juz juga hanya ada satu ini saja. Jadi untuk Imam Asim riwayat Hafs bacaannya, contoh seperti saktah tadi Bu ya. Kalau mengikuti bacaan riwayat lain itu banyak saktah. Kemudian seperti imalah juga banyak atau ismam. Tapi untuk Imam Asim riwayat Hafs ini hanya tempat-tempat tertentu saja yang sudah ditentukan. Seperti itu Ibu. Sampai di sini bisa dipahami untuk ismam Ibu? Ya, dalam 30 juz juga hanya ada satu ini saja. Jadi nggak pakai rumus yang sebelumnya kita belajar ini bertemu ini begini cara bacanya. Kalau ini tidak, kita harus hafal di mana tempatnya dan bagaimana cara bacanya. Maka itulah perlunya belajar itu bertalaki. Ibu buka YouTube, baca buku tajwid, coba-coba sendiri. Maka bisa benar bisa salah. Tapi ketika kita ada guru, guru itu langsung bisa menilai, oh ini kurang pas. Maka perlunya belajar Quran itu dengan berguru. Jadi sehebat apapun kita buka YouTube terus, kemudian belajar buku tajwid terus, tapi kalau tidak ada guru, maka tidak bisa dikatakan orang itu benar-benar menguasai Al-Quran secara baik. Karena memang Quran itu dia harus ilmunya bertalakti, didengarkan dan disimak oleh guru. Ya, bisa dipahami Bu yang ismam nomor 1 dan 2? Kalau gitu baca satu orang lagi. Suhu. Yang online ada yang mau baca? Ada yang online, ada yang mau? Mbak Asnya ada? Mbak Asnya baca.
Ustaz. Ya, dipersilakan Ibu. Yang kuat suaranya biar saya dengar jelas Ibu. Assalamualaikum Ustaz. Yuk, salam warahmatullahi wabarakatuh. Maksud mana? 137. Iya, 137. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw wa in tawallaw fa innama hum fi shiqaq fasayakfikahumullah Panjang pendeknya Bu. fasayakfikahumullah wa huwas samiul alim. Oke, tanya Ibu. Fa'in anun bertemu alif Ibu. Idhar halki Iya, itu. Amanu. mad badal Kemudian amanu nunya bimis 5a. maaf Ustaz kurang kedengeran. Syuraka. In amanu bimis 5a ma'a. Maja ismung fasil Ya. Ama. A-nya Bu. mad badal Mad badan. Mantu. ikfa hakiki Tumbi. ikfa safawi Bihi. matilah qasiroh Kemudian faqadih. Tadaunya, di tadaunya ada wakofnya Bu. ada Ustaz. Wakaf Hasan. Wakof Hasan ya. Ya ini pernah Bu Rini tanya sama saya, baca faqadih tadau ini panjang atau pendek? Ini bacanya pendek ya Bu ya. Faqadih tadau. Jangan terpengaruh ke alifnya. Kita lihat fathah huruf sesudahnya. Kalau waw sukun dia bukan temannya. Kalau kecuali tadi dhammah itu huruf dalnya berbaris dhammah. Tadu itu baru panjang. Jangan terpengaruh ke alifnya. Dia tetap dibaca pendek. Faqadih tadau. Ada lagi kalimat di Quran itu syuraka. Itu juga kita jangan terpengaruh. Bacanya tetap syuraka. Nanti saya akan carikan contohnya di Quran. Tidak syuraka'u tapi tetap syuraka. Kemudian wa ilta. Ikfa hakiki. Kemudian wa in tawallau fa inna. Gunnah musadadah. Manya matabi'i. Ya. Kemudian syiqaq kalau berhenti Bu. Qalqalah kubro. Kemudian ada wakofnya Bu. Ada Ustaz. Wakaf Hasan. Ya. Ibu short lamnya ya? Ya. Siko tadi short lamnya atau jim? Short lam ya. Short lamnya. Ada beda nggak apa-apa? Saya ngikut Quran punya Ibu saja. Ibu pakai Quran Madinah ya? Iya.
Apa, Ibu? Ya. Kemudian fasayakfikahumullah. Fasayakfikahumullah, Allahnya, Bu. Matlabul jalalah. Kemudian lafzul jalalah. Tafkhim atau tarkik, Bu? Tafhim. Kemudian sami huwas sami alif lam au. Alif lam samsiyah. Sami'ul alim, kalau bentuk alim. Mat adat disukun. Kiamat alif sukun. Oke, tanya lagi. Kemudian huruf ain, di mana tempat keluar hurufnya, Ibu? Tenggorokan. Tengah tenggorokan. Kemudian dari segi nafas. Jahar. Sehat. Kemudian dari segi suara. Dari segi suara, Ibu. Itu apa? Itu bakat. Bainiyah. Bainiyah. Kemudian dari segi pangkal lidah. Istifal. Ya, istifal. Dari pangkal sampai ujung lidah. Infitah. Kita. Kemudian posisi makhraj. Ismat. Kemudian ya sudah habis huruf ain. Kemudian pertanyaan berikutnya, apa saja huruf mad lazim harfi musaqqal? Lazim harfi musaqqal. Mad lazim harfi musaqqal. Mad lazim harfi musaqqal. Nakos asalakum. Ya, naqastu asaluk. Barisnya hurufnya apa saja, Bu? Kisah. Nun, Qaf, Shod, Ain, Sin, Lam, Kaf, Mim. Ya, naqastu asalukum. Kemudian pertanyaan berikutnya, bagaimana cara mengenali qalqalah akbar? Qalqalah akbar. Terjadinya Qalqalah akbar. Qalqalah akbar. Huruf qalqalah di akhir kata. Terjadinya karena waqaf. Huruf qalqalahnya bertasydid. Ya, polanya bertasydid. Kemudian pertanyaan berikutnya, apa saja huruf idgham mutaqaribain? Idgham mutaqaribain. Panas nang kene sekarang. Idgham mutaqaribain.
Kof, kof sama kaf, lam sama ro. Qaf, kaf, lam, ro. Lam ro. Kemudian pertanyaan berikutnya, bacakan syair tawasud atau bainiyah. Din umaro. Jadi kalau dipisah Lin Umar, lam, nun, ain, Lam non mim, ain mem ro. ro. Ya, itu saja pertanyaannya Ibu. Terima kasih banyak Ibu. Kita lanjutkan lagi Terima ke kasih, Ustaz. materi berikutnya. Yang ketiga itu imalah, yaitu memiringkan atau menyondongkan suara fathah, fathah suaranya a, ke arah kasroh, kasroh bunyinya i. Jadi antara a dengan i bunyinya apa? E, jadi pertengahannya. Sehingga keluar seperti bunyi huruf e. Dalam Al-Quran untuk Imam Asim lewat Hafiz hanya satu saja. Tapi kalau di riwayat lain kita banyak dengan wadduhi wallaili idza saji wasyamsi wadduhiha wadduhihi. Jadi maksudnya wadduhiha beda-beda dia. Jadi wadduhi wallaili idza saji. Bukan di riwayat yang lain bacanya, contoh kalau di riwayat lain ihdinas zira huruf zai, ada ihdinas siro ada huruf sin. Itu juga yang boleh baca gitu yang mengetahui bagaimana keedah bacaannya, tidak boleh sembarang baca saja. Maka untuk ini riwayat Imam Asim riwayat Hafiz yang dibaca jadi hanya satu saja dalam 30 juz, yaitu dalam surah Hud surah 11 ayat 41. Boleh dibuka itu. Surah 11 ayat 41. Dan ayat 41. Sudah ketemu Ibu? Halaman 226. Ada tidak di bawah huruf ro-nya bacaan imalah Ibu? Ada, Ustaz. Ya, di bawah huruf ro bacaan imalah. Kalau pakai Quran Madinah dia tidak ada tanda bacaan imalahnya, hanya tanda titik besar saja. Benar Ibu? Ya, hanya baca tanda titik besar saja. Yaitu bagaimana cara bacanya? Waqala urkabu fiha bismillahi majriha. Tidak majroha, tapi majriha wa mursaha. Ini baca doa apa itu? Majriha wa mursaha, doa apa itu? Doa naik kendaraan. Ya, doa naik kendaraan. Jadi bismillahi majriha wa mursaha. Inna rabbi laghafurur rahim. Sampai di sini bisa dipahami Ibu? Ya. Sampai nomor 3. Ya, silakan baca lagi Bu. Satu orang lagi. Siapa yang jarang datang, Mbak Kres? Yang jarang maju. Buat Sofinar jalan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sibghut Allah. Banyak. Sibghatallah. Sibghut Allah. Wa man ahsanu minallahi Sibgha. Wa man ahsanu minallahi sibgha.
Wa man ahsanu minallahi sidqan. Sehat terus. Wa nahnu lahu hanya tuh wa nahnu wa nahnu lahu abidun. ya. Saya tanya Ibu. Sib Kalau langsung roh. ya. Ghatallah Allahnya Ibu. Afim. Allahnya Ibu. Matlabzun. Matlabul jalalah. Kemudian ada tanda wakafnya Ibu. Ya, wakof im. Wakof jais. Iya. Kemudian waman Idhar. Idhar kaki. ya. Ahsanu minallahi. Ini tafkhim atau tarkik Ibu? Afim. Sibaghah, di sibaghahnya ada wakaf Ibu. Ini. Osok ini ya. Wakof Hasan. Ya. Kalau dilanjutkan sibaghatan wa tanwin bertemu waw. Idhom bihuna. Wa nahnu lahu Maksilah osiro. Abidun dunya. Mat arid disukun. Arid disukun. Kemudian al-khaisyum itu terjadi pada bacaan apa saja Ibu? Al-Qaisu. Bunda. Ya gunnah. Pada bacaan apa saja gunnah tersebut Ibu? Yang berlaku bacaan gunnah dengung pada bacaan apa saja? Pak. Lab. Hom. Bihuna. Ibu? Hom. Lahuna. Bila. Hom. Suaranya kurang jelas Ibu. Yang pertama apa? Ikfa. Ikhfa. Iklab. Iklab. Idhom bihuna. Idgham bi gunnah. Idhom mimi. Idhom mimi. Idgham mimi. Ambil idhom mutamasil lain. Idgham mutajanis, mutamatsilan tidak. Itu ikhfa syafawi, kemudian nun tasdid, mim tasdid, kemudian idgham mutajanisain. Ya, untuk huruf ba bertemu dengan mim. Kemudian bagaimana cara mengenali mad arid lisukun? Mat arid disukun. Bila ada mat OPI yang diwakafkan. Iya. Ketemu dengan Sama huruf seperti mad tabi'i, kemudian sesudahnya ada huruf yang diwakafkan atau berhenti. Ya, benar. Kemudian pertanyaan berikutnya yang berkaitan dengan kesalahan jali, kesalahan yang dapat merubah makna, itu terdapat pada bagian apa saja Ibu? Berkaitan dengan apa saja sehingga dia bisa dikategorikan kesalahan jali? seperti mengganti huruf. Ya, mengganti huruf. Satu lagi kira-kira apa lagi Bu selain mengganti huruf, benar mengganti huruf? Panjang pendeknya itu juga bisa merubah. Ya, panjang pendek. Jadi panjang pendek itu bisa dua keadaan, bisa merubah arti, bisa tidak merubah arti. Kalau yang merubah arti, yang pendek dibaca panjang, yang panjang dibaca pendek, itu bisa merubah arti. Yang tidak merubah arti, yang kadar 6 harokat, contoh kurang, terlalu pendek, 4 harokat. Maka dia memang sudah asalnya sudah panjang, tapi kurang, itu tidak merubah arti. Atau yang 2 harokat dijadikan 6 harokat, sudah panjang tapi kelebihan. Itu tidak sampai merubah arti, tapi dia salah. Kesalahan, jadi tergantung dia konteksnya, bisa yang merubah arti, bisa yang tidak. Terima kasih banyak Bu Safina. Terima kasih Ustaz. Ya, satu orang lagi Bu, sebelum kita lanjutkan. Ayat ke 139. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
benar. Jenuh umum. Bismillahirrahmanirrahim. Qul atuhajjunana fillahi wa huwa rabbuna wa rabbukum walana a'maluna walakum a'malukum wa nahnu lahu Nunya apa ini? Wa nahnu lahu mukhlisun. wa nahnu lahu mukhlisun. Punya panjang, Bu. Wa nahnu lahu mukhlisun. Wa nahnu lahu mukhlisun. Iya. Jadi irama yang sudah kita pelajari ini tadi auzubillah dan bismillahnya nampak nahawannya. Tapi ketika masuk ayat hilang nahawannya. Jadi kita praktekkan juga, Bu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul atuhajjunana fillahi wa huwa rabbuna wa rabbukum wa lana a'maluna wa lakum a'malukum wa nahnu lahu mukhlisun. Jadi coba praktekkan nanti, Bu, ya. Yang berikut-berikutnya. Sekarang enak, Ustaz. Keluar jalan. Siapa yang keluar jalan? Ya, saya tanya, Ibu. Qul atuhajju. Apa itu? Hajju. Ada ismu fa'il. Hah? Hajju. Baca ismu fa'il. Bukan. Hajju. Alamat fa'il mufasil. Mat lazim. Mat lazim apa, Ibu? Mat lazim kalimi. Kalimi musaqqal. Ya, kenapa dikatakan mat lazim kalimi musaqqal? Karena mat bertemu dengan huruf yang bertasydid. Ya, karena ada huruf mat atau baris mat fathah sesudahnya li mat asli, sesudahnya ada huruf yang bertasydid dalam satu kalimat. Ini alasannya. Mat lazim kalimi musaqqal. La tuhajjunana fillahi, tafkhim atau tarkik, Ibu? Tafkhim atau tarkik, Ibu? Tarkik. Ya. Kapan lafaz Allah itu dibaca tafkhim, Ibu? Ketika sebelumnya berharokat fathah. Terus apa lagi, Bu? Sebelumnya berharokat dhamma dan berharokat fathah. Kemudian ketika lafaz Allahnya berada di awal kalimat atau di awal kata. Kemudian pertanyaan berikutnya, kapan huruf isti'la itu dibaca dengan tebal yang sempurna dan kapan huruf isti'la itu berkurang ketebalannya ketika dibaca? Yang pertama dulu, kapan huruf isti'la itu dibaca dengan tebal sempurna? Sebelum itu huruf isti'la dulu sebutkan apa saja, Ibu?
Masih ingat huruf istilah apa Ibu? Apa syair ya? Syairnya biar enak ngafalnya. Ya, khussa dagtingqil. Boleh dipisah Ibu? Khussa, khasad, digting. Khasad, iya. Kemudian kapan huruf istilah itu dibaca dengan tebal sempurna? Ketika berharokat fathah dan doma. Kemudian apa lagi Bu? Ya, kemudian ketika huruf istilahnya berbaris sukun, maka huruf sebelumnya berbaris fathah dan dhammah. Kemudian apa lagi huruf istilah dibaca tebal berkurang ketebalannya? Ketika huruf istilah berbaris kasroh atau ketika huruf istilahnya berbaris sukun sebelumnya berbaris kasroh. Kemudian apabila huruf istilah dalam keadaan bacaan ikhfa, maka berkurang juga kualitas ketebalannya. Itu saja pertanyaannya. Terima kasih banyak Bu. Saya lanjutkan lagi Bu. Kita masuk yang keempat, yaitu tashil, memudahkan atau meringankan. Kemudian memudahkan membaca hamzah yang kedua dengan suara yang ringan atau samar. Ini tergantung juga terbitan Qur'annya. Kalau pakai Quran Indonesia, hamzahnya pakai baris fathah, alifnya pakai baris fathah. Kalau pakai Quran Madinah, yang kasih baris cuma hamzah pertama saja. Alif kedua ini jadi huruf mat. Jadi ada perbedaan, tapi dikasih tanda titik besar. Kalau Quran Indonesia dia ditulis tashil seperti ini. Kita bisa lihat langsung dalam surah Fussilat. Surah 41 ayat ke-44. Silakan Ibu. Surah 41 ayat ke-44. Ayat ke-44. Sudah ketemu Ibu? Ada tidak? Halaman 481. Di tulisannya di bawah hamzah itu tasin hayalam. Tashil. Ada enggak? Ada Ibu? Kalau yang pakai Quran terbitan Madinah ada enggak tanda bacaan tashilnya? Tidak ada Ustaz. Tidak ada. Hanya tanda titik besar saja. Maka bagaimana? Ini kalau di Quran Indonesia itu aja. Alifnya, hamzahnya ada barisnya, alifnya ada barisnya. Maka bacanya secara bacaan tulisan aja. Tapi bagaimana baca yang benarnya di ayun hamzah yang pertama? Aja. Itu cara bacanya. Aja. Aja. Iya. Di ayun untuk meringankan bacanya, tidak. Tidak. A'jami wa arabi. A'jami wa arabi. Itu tashil. Kemudian bisa dipahami yang tashil Ibu? Hanya satu juga dalam 30 juz. Jadi yang pertama tadi kita sakta itu ada 4, kemudian ada yang boleh, ada yang tidak, itu dalam surah Al-Haqqah. Kemudian ismam itu juga hanya ada 1, memonyongkan bacaan dalam surah Yusuf ayat 11. Kemudian imalah yang tulisannya majro dibaca majri juga hanya ada 1, surah Hud ayat 41. Kemudian tadi tashil memudahkan bacaan, yaitu memudahkan membaca hamzah yang kedua dengan suara yang ringan. Jadi di ayun aja. Kemudian kita masuki yang kelima, naqol, memindahkan.
Kita lihat dulu buka surahnya. Surah 49. Surah Al-Hujurat ayat ke-11. Surah 49 ayat yang ke-11. Halaman 516. Ya. Secara tulisan, saya baca dulu ayatnya. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa an yakunu khairan minhum wala nisa'un min nisa'in asa an yakunna khairan minhun wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab. Nah ini dia Bu. Tulisannya di Quran bi'sal ismu. Dia seperti ini, bi'sal ismu. Dia di huruf alif, ismun. Ismun tuh nama, bi'sal ismu. Tapi bacanya kan lam alif ya Bu ya. Tulisannya di Quran itu barisnya di huruf alif. Tapi dipindahkan. Berarti kalau lam alif kan ada 2 huruf. Berarti dipindahkan kemana Ibu? Kan tadi hurufnya ada 2. Barisnya di huruf alif. Berarti kalau dipindahkan ke huruf apa? Kalau hurufnya cuma 2. Ke lam. Jadi dipindahkan. Nah tulisannya bi'sal ismul fusuqo. Maka cara bacanya dia jadi huruf lam. Bi'salismul, jadi huruf lam. Bi'salismul fusuqo. Jadi bacanya bi'salismul fusuqo. Oke Bu. Jadi cara bacanya bi'salismul fusuqo. Bi'salismul fusuqo ba'dal iman. Coba ibu-ibu lihat letak barisnya antara Quran Madinah dengan Quran Indonesia. Kalau Quran Madinah itu barisnya dia lebih ke contoh seperti ini, lam alifnya. Agak beda peletakannya. Kalau Quran Madinah dia di sebelah sini. Kalau Quran Indonesia dia di sebelah sini. Tapi bacanya dia tetap huruf lam. Dipindahkan huruf hamzahnya menjadi huruf lam. Jadi bacanya bisa lismul, cara bacanya bisa lismul fusuq. Dalam 30 juz juga hanya ada 1 ini saja. Bisa dipahami Ibu? Nah, jadi kalau bingung bacanya boleh dikasih tanda. Kemudian sebelum kita lanjutkan yang terakhir yang ke-6, silakan Ibu yang mau baca lagi. Guri, baca. Yang belum baca. Mbak Niar, tunjukkan ke sini. Ini Mbak Niar di sini. Ke sini. Pak, sudah dimulai. Yang belum baca. Minggu kemarin yang Fransinya, Mbak Fransi. Kak. Mbak Fransi, Mbak. Enggak apa-apa. Akan sepeda, akan sepeda. Dia juga belum baca. Ini baca dia santri loh.
Ada yang masuk nggak? Ada. Silakan, siapa membaca Ibu? Ayo cepat. Kalau yang udah siap baca gitu. Ini Ada yang baca Ibu? Suaranya belum dengar. Mana Ibu? A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Terus ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Ulang huruf nih. Sini a'udzu billahi sekali. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Am taquluna inna Ibrahim wa Isma'ila wa Ishaq. Panjang. Am taquluna inna Ibrahim wa Isma'ila wa Ishaq. Am taquluna inna Ibrahim wa Isma'ila wa Ishaq wa Ya'qub wal asbaq kanu hudan wa Ishaq wa Ya'qub wal asbaq kanu hudan Ulang. Wa Ya'qub wal asbaq kanu hudan aw nasara. wa Ya'qub wal asbaq kanu hudan aw nasara. Qul a'antum a'lamu amillah. Allahnya tipiskan Bu. Qul a'antum a'lamu amillah. Qul a'antum a'lamu amillah. Wa man a'lamu mimman kataba syahadatan Katama. Wa man azlamu mimman katama syahadatan 'indahu minallah. wa man azlamu mimman katama syahadatan indahu minallah. Wallahu bighafilin amma ta'malun. Ya, kita
Bacanya Bu. Amta. Harus safawi. Amta izhar syafawi. Taquluna inna. Wajibul guna huruf senjata. Iba. Kalau sukro. Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa kalau penting wa Yaqub. Kalau kubro. Fal asbat kanu kalau penting huda. Alamat Iwan. Hudan au nasara, di nasara ada waqaf Bu. Ada Covid. Kafi. Qul a'antu. Ifa. Qul a'antum a'lamu amillah. Allahnya Bu tafkhim atau tarkib? Tarkib. Wa man azlamu mimma Mimi. Mangka Ifa. kata masyahadatan Ifhar. Ainda Ifa. Dahumi Matsilah Osiro. Minallah. Allah Ibu. Matlatul Jalalah. Iya, ada wakafnya Bu. Ada makna kaki. Wakaf kafi. Kemudian huruf aghin bi ghaf, yang huruf aghin tempat keluar hurufnya di mana Bu? Tenggorokan bagian atas. Tenggorokan bagian Atas. atas. Dari segi nafas, mengalir atau tertahan? Jahar. Jahar. Dari segi suara, Sidra. dari segi suara, rokhawah. Pangkal lidah, Sila. dari pangkal sampai ujung lidah. Ifal. Istifal. Infitah. Kemudian posisi makhraj. Ismat. Ya, ismat. Kemudian pertanyaan berikutnya, kapan huruf ra itu boleh dibaca tebal dan tipis? Apabila huruf sebelumnya fathah dan dhamma. Boleh dibaca tebal dan tipis, dua keadaan. Huruf sukun yang sebelumnya dengan kasroh dan huruf setelahnya huruf istilah. Kemudian satu lagi Bapak Ibu. Sudah tebal tipis ya Bu ya kita. Kapan lagi Bu? Ya boleh dibaca tebal tipis. Huruf isti'lanya juga dia berharokat kasroh ya sesudahnya Bu. Huruf yang roh sukun kemudian sebelumnya kasroh, kemudian sesudahnya huruf istilah yang berharokat kasroh. Kemudian satu lagi Bu. Kapan huruf ra itu boleh dibaca tebal dan tipis? Ra mati, ra sukun karena waqaf, sebelumnya huruf isti'la yang berbaris sukun, kemudian sebelumnya lagi huruf yang berharokat kasroh. Itu boleh dibaca tebal dan tipis. Bisa dipahami Ibu? Itu saja pertanyaannya, kita lanjutkan yang terakhir Ibu. Ya, yang terakhir badal atau ibdal. Pernah nggak kita dengar istilah badal ini Bu? Badal atau ibdal? Pada bagian mana Bu pelajaran? Mad badal. Ini sebenarnya sama seperti mad badal. Gimana cara mengenali mad badal Ibu?
Hamzah berbaris fathah sesudahnya alif. Kasroh sesudahnya Hamzah di awal kalimat berbaris kasroh sesudahnya ya sukun. Hamzah di awal kalimat berbaris dhammah sesudahnya waw sukun. Dulu saya jelaskan asal terjadinya mad badal itu bagaimana Ibu dulu pernah saya sampaikan. Apa arti badal Ibu? Mengganti. Nah, saya jelaskan lagi sebentar Ibu. Sudah ada tampil layar kosong di depan Ibu? Ya. Contoh mad badal kalimat amana. Ini mad badal ya Bu ya? Amanah. Asal kata amanah ini apa dulu Bu? Sehingga diganti jadi amanah. Amana. Asalnya adalah amana. Bagi orang Arab bertemu huruf yang sama, huruf yang pertama sukun, huruf yang pertama dia bukan sukun, yang kedua sukun, maka berat bagi mereka bacanya, maka dibadal, diganti. Amana. Nah, bagaimana cara menggantinya? Ini asal katanya amana, maka diganti. Fathah itu temannya apa rumus mad asli Bu? Maka hamzah yang kedua sukun diganti menjadi alif. Bacanya dipanjang. Amana. Kalimat imanun. Kalimat badal juga. Imanun. Asal katanya apa Ibu? Imanun. Hamzah. Kemudian hamzah lagi. Manun. Asal katanya. Bagi orang Arab sulit bacanya. Maka karena hamzah yang pertama berbaris kasroh, rumus mad asli kasroh temannya apa Ibu? Sukun. Maka dia diganti hamzah yang kedua menjadi mad sukun karena mengikuti rumus mad asli imanun. Kemudian kalimat tadi yang dibaca mad badal utia, tadi Ibu baca dia baca utia. Itu asal katanya adalah utia. Utia. Nah, bagi orang Arab sulit menyebutkan dua huruf yang bersamaan, satu hidup satu sukun. Maka bagaimana cara memudahkannya? Diganti hamzah yang sukun mengikuti rumus kaidah mad asli. Dhammah temannya apa Ibu? Maka diganti. Nah, di dalam Quran mad badal yang lainnya semua sudah diganti cara membacanya. Tapi masih ada satu yang belum diganti. Tapi membacanya mengikuti rumus mad badal, yaitu dalam surah Al-Ahqaf ayat 4. Silakan dibuka Ibu. Surah 46 ayat keempat, halaman 502. Halaman 502. Sudah ketemu Ibu? Ayat keempat. Bacakan ayatnya. Qul ara'aytum ma tad'una min dunillahi aruni madza khalaqu minal ardh ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات. Ini bagaimana cara bacanya? Sudah. Ya, cara bacanya tulisannya itu nih, seperti ini tulisannya. Yang pertama hamzah berbaris kasroh, kemudian hamzah yang kedua hamzah sukun. Itu nih. Ini sebenarnya mad badal.
tapi belum diganti. Nah, bagaimana cara mengganti bacaannya? Tulisannya di Quran itu nih, akan tetapi membacanya seperti mad badal. Karena hamzah yang pertama berbaris kasroh, maka hamzah yang kedua diganti apa Ibu? Ya sukun. Ya sukun. Maka bacanya jadi panjang. Itu nih, bukan itu nih, tapi itu nih. Cara bacanya yang seperti ini. Maka dia badal atau ibdal, mengganti hamzah kepada ya sukun. Karena sebelumnya baris kasroh. Jadi bacanya itu nih bi kita bimbing qabl. Seperti itu. Bisa dipahami Ibu? Ustaz, Ya. Ustaz berarti kita melihatnya itu dari huruf yang sebelumnya yang tak berharokat kasroh itu ya Ustaz? Ya benar. Tapi kalau dilanjutkan hamzah, ini hamzah wasal atau hamzah qata Ibu? Hamzah wasal. Berarti kalau hamzah wasal ketika dilanjutkan dibaca nggak hamzahnya Bu? Enggak. Maka kalau Ibu ingin wasolkan, bagaimana cara bacanya? Bisamawati tuni. Itu kalau dilanjutkan. Samawati. Syirku fissamawati tuni. Tapi kalau mau berhenti samawat, biasa di Quran Indonesia itu ada wakaf hasan ya, boleh masih berhenti. Tapi lebih baik lanjut. Kalau mau berhenti, syirku fissamawat. Maka hamzah wasolnya dihidupkan, kemudian hamzah keduanya diganti ya sukun. Itu nih, itu cara bacanya. Oke Bu. Ya Ustaz, terima kasih Ustaz. Ya sama-sama Bu. Oke, kata-kata berikutnya di bawahnya. Al-Quran itu kelihatan diam, tapi jika diteliti, dipelajari, dikaji dengan seksama, di dalamnya penuh dengan kekuatan yang sangat dahsyat, yang bisa menciptakan revolusi kemanusiaan dari semua sudutnya. Sejarah telah mencatat bagaimana bangsa Arab yang terpuruk, terpendam sekian lama, tak diperhitungkan, tampil menjadi kekuatan baru di dunia yang sangat mencengangkan bangsa-bangsa lain. Itu semua berawal dari Al-Quran. Maka pelajarilah Al-Quran dengan hati yang ikhlas dan sungguh-sungguh. Dan mintalah kepada Allah agar diberikan taufik untuk bisa memahami dan mengamalkan dalam kehidupan. Karena hidup tanpa Al-Quran bagai berjalan di kegelapan malam, meraba-raba, gelap, banyak ketakutan. Tapi kalau kita hidup dengan Quran, diberikan ketenangan, jalan yang nampak, mana yang baik, mana yang benar bisa kita lakukan. Silakan sampai di sini Ibu, ada yang mau tanya dari materi yang sudah saya sampaikan, dari halaman awal sampai halaman akhir yang sudah dipelajari, mana yang belum paham? Nanti setelah ini lama lagi ketemunya, jadi silakan yang mau tanya. Pelajaran tajwidnya atau kapan berapa minggu lagi ke depannya. Jadi sekarang kan minggu lalu sudah, minggu ini sudah 2 kali pertemuan. Silakan yang mau tanya dari pelajaran awal sampai akhir. Kira-kira kalau ditanya sudah siap belum Ibu-ibu? Jadi nanti pertanyaannya secara lisan dan tulisan. Gimana Ibu? Kalau saya nggak di sana, lagi kumpul ramai-ramai Ibu di sana, bisa saling tanya-tanya jawabannya. Tapi nanti kalau ujian udah jawaban sendiri ya Bu ya. Nggak boleh dibisikin Ustaz. Iya, nggak boleh dibisikin. Nggak ada syafaat ya Bu ya. Syafaatnya Ustaz. Bisa dipahami nggak selama saya ngajar dari halaman awal? Sekarang halaman berapa sih? Halaman 63. Kalau diulang-ulang insya Allah paham. Ulang paham ya Pak?
cara mengajarnya enak Ustadz, cuma susah nyantol ini kalau sudah tercantel sebentar turun lagi entah mana Ustadz. Ya, harus sering-sering diulang berarti insya Allah biar ingat Ibu ya. Kalau ulama-ulama dulu Bu, mereka yang ngarang kitabnya, mereka yang nulis dengan tangan sendiri, itu satu kitab tuh bisa diulang sampai 1000 kali. 1000 kali, ratusan kali. Kita masih belum sampai ratusan kali. Baru sekali jalan belum selesai. Belum sempat ada pengulangannya. Jadi kenapa ulama-ulama dulu tuh ilmunya betul-betul lengket, melekat, menguasai. Karena memang pengulangannya bahkan sampai ribuan. Wajar. Kita juga kalau mengulangnya sampai ribuan kali insya Allah pasti akan baik. Silakan Ibu, ada yang mau tanya? Ustaz, ini ada yang mau minta doa Ustaz. Ya, untuk siapa Ibu? Ada yang mau bertanya Bu? Bertanya sebentar Ibu, halo. Ada yang bertanya. Saya anak itu juga anaknya. Belum ada Ustaz untuk sementara. Belum ada. Ya, kalau belum ada, ini ada permintaan doa. Siapa teh? Ya. Ini ada permintaan doa dari Ibu Istiqomah. Minta doa untuk bapaknya yang sedang dirawat di ICU, Bapak Wagiran bin Mat Kasan. Kita doakan insya Allah doa orang yang setelah di majelis Quran, orang yang membaca Quran, insya Allah doanya dijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sekalian kita doa penutup. Ada yang mau tanya? Makanya saya tanya loh, ada yang mau tanya. Kalau nggak ada langsung kita gabungkan dengan doa penutup. Ada ya. Jadi kita langsung doakan buat Bapak Wagiran. Semoga Allah angkat penyakitnya, disehatkan seperti sedia kala lagi. Mudah-mudahan sakit yang selama ini dijalani menjadi penggugur dosa. Kemudian bagi keluarga juga diberikan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan dengan wasilah kita membaca Quran ini Allah dengar doa kita. Dan buat Bapak Wagiran, Allah mudah-mudahan sehat kembali seperti sedia kala. Summa khususan ala hadhihin niyyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat. Wa taqdi lana biha jami'al hajat. Wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at. وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات
إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات ويا قاضي الحاجات يا مجيب السائلين يا رب العالمين اللهم رب الناس اللهم رب الناس مذهب البأس اشف أنت الشافي لا شافي إلا أنت شفاء لا يغادر سقما أسأل الله العظيم أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك اللهم ارحمنا بالقرآن اللهم اجعلنا من أهل القرآن اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن وادخلنا الجنة بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah Ibu semuanya, mudah-mudahan apa yang kita doakan tadi dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan buat doa permintaan dari Ibu Istiqomah tadi, mudah-mudahan untuk Bapak Wagiran yang sedang dirawat, mudah-mudahan Allah berikan kesehatan dan diangkat segala penyakitnya, dengan penyakit tersebut tidak ada tersisa lagi insyaallah. Ini saja mungkin Ibu yang dapat saya sampaikan, lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama-sama. Terima kasih banyak Bu. Saya yang kuat. Terima kasih ibu-ibu semua yang sudah hadir di online ini maupun di rumah.